Lalu tiba-tiba lampu di dalam kereta berkedip-kedip dan setelah itu padam. Dan beberapa saat kemudian lampu kembali menyala. Dan Saka melihat ke sekeliling gerbang. Semua penumpang di dalam gerbong tersebut hampir semuanya sudah tidak berpenumpang. Tapi di ujung gerbong, Saka hanya melihat seorang gadis kecil duduk di pojok gerbong sambil membawa boneka beruang. Dan kemudian Saka menghampiri gadis tersebut. Lalu gadis tersebut berkata, "Om, jangan turun di stasiun berikutnya karena stasiun itu bukan untuk orang hidup." Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Bagaimanakah nasib Saka selanjutnya? Silakan tonton video ini sampai habis. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Saka. Saka bekerja di sebuah percetakan. Dan kebetulan hari itu Saka pulang lebih larut karena banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Saat itu waktu di jam Saka menunjukkan pukul 21.45. Lalu Saka kemudian bergegas keluar dari kantornya, kemudian Saka berjalan ke arah stasiun. Kebetulan kantor Saka ini tidak jauh dari stasiun, hanya dengan berjalan kaki Saka bisa sampai ke stasiun. Dengan sedikit berlari, Saka akhirnya sampai di stasiun kereta. Setelah itu Saka masuk ke dalam stasiun dan membeli tiket. Di stasiun tersebut sudah terlihat sangat sepi. Saka hanya melihat beberapa petugas. Kemudian Saka membeli tiket dan bergegas masuk ke dalam peron. Setelah Saka menunggu sekian lama, jam 22 tepat dan bunyi lonceng kereta pun terdengar. Saka berdiri bersiap-siap menunggu kereta yang akan datang. Beberapa menit kemudian kereta akhirnya tiba dan Saka bergegas memasuki kereta. Dan saat itu Saka tidak merasa ada keanehan apapun. Dia berpikir kereta ini adalah kereta terakhir. Kemudian kereta pun berjalan. Saat itu Saka pun tidak menyadari kalau hanya Saka yang menaiki kereta itu. Setelah sampai di dalam, Saka baru melihat ke kanan dan ke kiri. Dia melihat Saka mulai merasakan keanehan dalam kereta. Di dalam kereta terlihat penuh dengan penumpang. Hanya saja yang membuat Saka mulai merasa aneh karena seluruh penumpang di dalam kereta tersebut terlihat berwajah pucat dan semuanya menundukkan kepalanya. Dan saat itu Saka kebetulan duduk di kursi paling ujung. Dan di sebelah Saka adalah seorang kakek-kakek tua. Kemudian Saka mulai merasa tidak nyaman. Dan untuk meredam kegelisahannya, Raka mencoba berkomunikasi dengan kakek yang di sebelahnya. Dan Saka pun mulai membuka percakapan. Dia bertanya kepada kakek tersebut, turun di stasiun apa. Kemudian kakek tersebut tidak menjawab pertanyaan Saka. Dia hanya memalingkan wajah menoleh ke arah Saka sambil tersenyum. Kemudian kembali menundukkan kepalanya. Saat itu di dalam kereta suasana sangat hening dan mencekam. Dan tiba-tiba Saka melihat ke arah jam tangannya. Dan ternyata entah bagaimana jam tangan di tangan Saka itu berhenti berdetak. Tapi Saka berpikir mungkin jamnya itu habis baterainya. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, akhirnya Saka pun melihat keluar kereta karena dia merasa pemandangan dalam kereta membuat dia itu tidak nyaman. Lalu Saka melihat pemandangan di luar kereta. Tapi yang membuat Saka aneh, di sepanjang jalan itu dia tidak melihat ada rumah-rumah penduduk yang seperti biasanya. Pada umumnya setiap hari bila melihat keluar jendela terlihat rumah-rumah penduduk, walaupun saat itu malam, tapi rumah penduduk tetap terlihat. Dan anehnya lagi, sesekali Saka melihat ada
orang-orang yang berada di pinggir rel dan mereka semua menundukkan wajahnya. Mulai saat itu Saka mulai merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang janggal, yang tidak seharusnya. Kemudian Saka pun berpikir untuk turun di stasiun pertama kalau kereta ini berhenti, karena Saka sudah mulai merasa janggal dan mulai merasa takut. Lalu kereta pun terus berjalan. Dan kemudian selang beberapa lama, tiba-tiba saja lampu di dalam kereta itu berkedap-kedip. Dan kemudian lampu pun padam. Dan saat itu suasana di dalam kereta makin mencekam karena sudah tidak ada lagi penerangan. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya lampu pun menyala kembali. Yang membuat Saka itu merasa sangat aneh. Dia melihat ke sekeliling gerbong, orang-orang yang tadinya penuh di dalam gerbong tersebut terlihat sudah kosong. Dan Saka hanya melihat di ujung ada seorang gadis kecil sambil menggendong boneka. Kemudian Saka mencoba menghampiri gadis tersebut. Setelah hampir dekat, kemudian Saka duduk di samping gadis tersebut. Gadis tersebut kemudian memandang ke arah Saka. Gadis tersebut terlihat menundukkan kepala sambil memeluk bonekanya. Dan kemudian Saka bertanya kepada gadis tersebut, karena saat itu Saka sangat aneh. Ada gadis kecil naik kereta hanya sendiri, tanpa ada orang tuanya. Kemudian Saka bertanya, "Dek, kamu sendiri?" Kemudian gadis itu tidak menjawab. Saka kembali bertanya, "Mamah papa kamu kemana, Dek?" Setelah itu ketika Saka bertanya tentang orang tuanya, tiba-tiba gadis tersebut menoleh ke arah Saka. Lalu dengan mata yang terlihat sedih, gadis itu berkata, "Mama sama papaku di rumah, Om. Aku naik kereta bersama nenek." Setelah itu Saka merasa heran. "Bersama nenek? Mana nenek kamu, Dek?" Dan gadis itu menjulurkan tangannya menunjuk ke arah bangku yang ada di depannya. Dan saat itu Saka bingung, karena bangku yang di depan itu terlihat kosong, tidak ada penumpangnya. Lalu gadis itu kembali menundukkan wajahnya, dan kereta pun terus berjalan. Dan saat itu Saka makin takut dan makin yakin kalau kereta ini bukan kereta yang sesungguhnya. Karena yang bikin Saka itu bingung, Saka itu kan dari tadi menunggu stasiun di mana kereta itu akan berhenti. Tapi kereta ini terus melaju dan tiba-tiba orang yang tadinya penuh di dalam kereta tiba-tiba saja semuanya menghilang. Hanya tersisa gadis kecil ini aja. Kemudian selang beberapa lama gadis itu pun menolehkan wajahnya kembali ke arah Saka sambil berkata, "Om, jangan turun di stasiun berikutnya, karena stasiun berikutnya bukan untuk orang yang masih hidup." Dan di situ Saka mulai makin merasa ketakutan. Dan kemudian lampu di dalam kereta kembali padam. Dan saat itu Saka mulai merasa takut dan tubuhnya bergetar. Dan beberapa saat kemudian lampu di dalam kereta kembali menyala. Dan Saka melihat ke sekeliling, gadis tersebut sudah tidak ada lagi di gerbong tersebut. Yang ada hanya boneka yang ditinggalkan oleh gadis kecil tersebut. Dan kemudian entah suara dari mana, tiba-tiba terdengar suara di dalam gerbong. "Kau harusnya sudah mati bersama kami." Dan tubuh Saka pun semakin bergetar. Saka makin ketakutan. Dan kemudian Saka baru teringat kalau tahun lalu itu ada sebuah kecelakaan kereta yang banyak memakan korban, puluhan orang meninggal,
Dan termasuk yang meninggal itu adalah seorang anak kecil ditemukan dengan bonekanya. Dan tiba-tiba saja saat Saka itu mulai merasa ketakutan, tiba-tiba kereta pun berhenti. Dan Saka melihat keluar jendela, ia melihat ada stasiun tua yang hampir tidak terlihat karena tertutup dengan kabut. Lalu Saka teringat akan pesan anak yang tadi ditemuinya. Kalau Saka itu jangan turun di stasiun berikutnya, karena stasiun tersebut bukan untuk orang yang masih hidup. Kemudian Saka masih terdiam di bangkunya dan kemudian Saka dikejutkan oleh suara dari gerbong. Suara itu berkata, "Turunlah, ini adalah tujuan terakhir kalian." Dan saat itu Saka entah bagaimana akhirnya dia berdiri, kemudian kakinya melangkah turun keluar dari kereta. Dan anehnya lagi, waktu Saka turun dari kereta, ternyata di depan dan di belakang Saka pun banyak orang yang turun dari kereta tersebut. Padahal sebelumnya di dalam kereta Saka sudah tidak melihat orang satupun. Dan kemudian Saka ikut dalam barisan orang-orang tersebut. Mereka berbaris keluar menuju pintu. Saka mengikuti barisan mereka yang antri. Jauh di depan sana Saka melihat ada sebuah gerbang yang entah ingin kemana, karena setelah gerbang itu Saka hanya melihat di depan itu hanya kabut yang tebal. Dan Saka terus melangkahkan kakinya baris mengikuti orang-orang yang sedang antri. Dan tiba-tiba saja Saka merasakan ada sebuah tangan dingin yang menariknya keluar dari barisan tersebut. Setelah itu Saka keluar dari barisan orang-orang tersebut. Setelah itu Saka menoleh ke arah siapa orang yang menariknya. Dan yang membuat Saka sangat terkejut, ternyata yang menariknya adalah seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu adalah neneknya yang sudah lama sekali meninggal. Dan saat itu Saka langsung menurunkan wajahnya, menatap neneknya sambil memeluknya. Dan saat itu Saka merasakan kepalanya disentuh oleh neneknya. Dan saat itu Saka sangat terharu karena Saka sangat menyayangi neneknya. Tapi kemudian neneknya pun berkata, "Pulanglah, tempatmu bukan di sini." Kemudian neneknya menarik tangan Saka untuk mengikutinya. Setelah agak jauh dari stasiun, kemudian neneknya berkata, "Pergilah, ikuti cahaya itu, karena itu adalah pintu keluarnya. Tempatmu bukan di sini." Dan kemudian Saka menarik tangan neneknya untuk ikut bersamanya. Tapi kemudian neneknya menolaknya sambil berkata, "Aku tidak bisa ikut bersamamu. Pergilah sebelum terlambat." Kemudian Saka berjalan meninggalkan neneknya sendiri sambil menangis. Dia mengikuti arah cahaya itu. Setelah mendekati cahaya itu, Saka merasakan tubuhnya begitu hangat. Dan Saka terus berjalan masuk ke dalam cahaya itu. Dan kemudian Saka tersadar. Dan yang anehnya lagi, ternyata Saka itu masih berada di stasiun. Di stasiun awal yang tadi tempat Saka membeli karcis. Dan Saka terkaget oleh teguran seorang petugas yang menghampiri Saka. Lalu petugas itu bertanya kepada Saka, "Loh, kok masih di sini, Mas? Belum berangkat?" "Si Masnya ketinggalan kereta, Mas, karena kalau sudah jam segini sudah tidak ada lagi kereta yang masuk." Dan saat itu Saka merasa sangat bersyukur. Saka bergegas meninggalkan stasiun tersebut. Kemudian Saka berinisiatif. Dan akhirnya malam itu Saka tidak pulang ke rumahnya karena masih merasa takut. Saka menghubungi teman kerjanya untuk numpang menginap malam ini saja.
Sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak lagi cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan aku ceritakan untuk kalian semuanya. Dan sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semuanya. Terima kasih.